Tugas modul 3.16 Demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Rohmalia, CGP Angkatan 7 dari SDN Sukamenak 03 Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan fasilitator saya, Ibu Ida Prihantina, dan pengajar praktik saya, Ibu Ella Nurlaila Sari. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di lingkungan sekolah atau lingkungan lain. Berikut panduan pertanyaan wawancara. Perkenalkan, saya telah mewawancarai ketiga kepala sekolah yang ada di komplek SDN Sukamenak saya. Yang pertama dengan Kepala Sekolah Sukamenak 03 yaitu Bapak Sumarna SPD. Kemudian yang kedua dengan Ibu Kepala SDN Sukamenak 01 dengan Ibu Tin Agustini. Dan Kepala Sekolah SDN Sukamenak 08 yaitu Ibu Tintin. Berikut adalah percakapan yang saya laksanakan dengan kepala sekolah saya, yaitu Bapak Sumarna, Kepala SDN Sukamenak 03. Assalamualaikum Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Beliau menjawab, untuk mengidentifikasinya dengan mengamati dulu. Biasanya kalau dilema etika itu yang bila mana kita dihadapkan pada kasus yang kedua-duanya dianggap benar. Sedangkan kalau bujukan moral, menurut saya adalah jika ada dua kasus yang salah satunya salah atau melanggar hukum. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut beliau, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya melakukan pendekatan dulu, mengajaknya bicara dari hati ke hati tanpa menyinggung perasaannya, tanpa mendikte, dianggap seperti mitra kerja atau keluarga. Kemudian jika terjadi kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang-orang yang saya anggap cakap dan dipercaya. Kemudian jika kasusnya lebih besar, maka saya akan berdiskusi dengan para kepala sekolah yang satu komplek ataupun dengan pengawas binaan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu? Dan menurut beliau, langkah-langkah yang akan saya lakukan dan untuk memutuskan masalah tersebut adalah pertama akan mencari tahu terlebih dahulu, lalu mencatat atau membuat catatan-catatan hal-hal dari kasus tersebut yang harus diselesaikan. Kemudian disaring dulu benar tidaknya informasi tersebut. Lalu baru dipanggil dan dibicarakan. Jika tidak bisa diselesaikan sendiri, baru bermusyawarah dengan guru ataupun orang tuanya. Kalau kasusnya murid, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, saya melakukan pendekatan dan berdialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak.
Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin, agar keputusan yang diambil tidak memberatkan sebelah pihak atau adil, terutama yang berhubungan dengan perasaan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dan menurut beliau, masalah waktu dalam penyelesaian kasus yaitu insidentil atau fleksibel, disesuaikan dengan kasusnya itu seperti apa. Jika memang kasusnya bisa diselesaikan langsung di tempat, ya itu juga bisa langsung diselesaikan hari itu juga dan waktu itu juga. Kemudian bentuk atau prosedurnya disesuaikan tergantung dengan kasusnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut beliau, seseorang yang bisa membantu dalam memecahkan sebuah kasus tentunya guru-guru saya ataupun rekan kepala sekolah dalam satu komplek, kemudian orang tua murid, komite sekolah, dan juga pengawas binaan di lingkungan sekolah saya. Dan salah satu faktornya adalah harus adanya kerjasama yang baik dari semua pihak. Yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Dan menurut beliau, sebagai pimpinan di sekolah tentunya dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adanya kerjasama yang baik antar sesama warga sekolah. Juga sebagai pimpinan harus menjadi panutan atau suri tauladan bagi guru-guru ataupun murid-murid dan semua warga sekolah. Terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.